saya atau guru saya mengatakan Yeshayahu 9 konteksnya adalah Yehuda melawan Sanherib. Nubuatan itu harus segera diwujudkan, bukan menunggu 700 tahun ke depan. Itu tidak benar, karena itu sudah terjadi pada zaman itu. Lalu kita juga bisa melihat, bisakah operator share screen di sini? Ditampilkan screen-nya. Jadi di sini, di dalam Wayikra 4, ya, ini adalah the complete Jewish Bible with Rashi commentary, di mana ini adalah milik Jewish practice, learning values. Ini kita bisa lihat di sini, if the anointed Kohen, di sini kita bisa lihat, if the anointed Kohen sins, apa bahasa Ibraninya? Im hakohen hamashiach yachetta, la'ashmat ha'am, وهقرف على الحاثات أشر خطة بربن بقر تميم لهشم لحطاث. If the anointed Kohen sins and bringing guilt to the people, then he shall bring for his sin which he has committed an unblemished young bull as a sin offering to Hashem. Jadi di sini kata Masyiah itu artinya bukan anak Elohim, tetapi adalah orang yang diurapi, bertugas sebagai apa? Hakohen, sebagai imam. Seperti foto yang saya tunjukkan tadi, itu adalah Abed El Asher Ben Masliah, itu adalah Kohen Masyiah, Kohen Agedol. Lalu saya juga ingin mempertegas sesuatu. Di dalam Torah tidak ada yang namanya manusia dituhankan. Semua status Masyiah itu hanyalah untuk Hakohen Masyiah. Dan kita juga bisa melihat sebetulnya di dalam Yeshayahu 45 ayat 22. Penu elai, kembalilah kepadaku, wahi wasya'nu, dan diselamatkan. Kol afse ares, seluruh ujung-ujung dari bumi, ki'ani El, karena aku adalah El atau Hashem. Wa ain'ud, dan tidak ada yang lain. Jadi tidak ada manusia yang meminta pengampunan selain daripada kepada Hashem. Kalau orang Islam menyebutnya Allah, karena Allah itulah Hashem. Dan tidak ada di sini sebuah asumsi apapun yang dapat dibenarkan. Kalau ini masih terhubung di layar, mungkin saya bisa lanjutkan ke Nevi'im. Ini terhubung ya. Berarti kita bisa melihat Yeshayahu, lalu kita cari chapter 43. Dari mulai angka ayat ke-10. Di sini kita tidak pakai terjemahan, tetapi kita langsung saja. 43 ayat 10 ya. You are my witness. You-nya itu di sini adalah atem. Atem itu jamak. Atem abde nu'um Hashem wa abde asyar baharti lema'an tada'u wa ta'aminu li wa tawinu ki anni hu lefonai lonosar el wa hare loyiye. You are my witness, says Hashem, and my servant, whom I choose, in order that you know and believe me, and understand that I am He. Before me there was no God was formed, and after me none shall be. Jadi sebelum Hashem tidak pernah dibentuk ilah lain, dan setelah Hashem tidak ada ilah lain yang dituhankan. Yesus termasuk kategori ilah lain atau Elohim Ahirim yang dilarang di dalam Torah. Di mana dia dilarang? Kita bisa melihat di sini, di dalam Torah. Lalu kita buka di sini Shemot 20. Kita tunggu tampilannya muncul. Dan sini. Lo yihya laka Elohim ahrim al-panai, ya. You shall not have the gods of others in my presence, ya. Jadi di sini ada perkenalan. Anochi Hashem Eloheka, I am Hashem, your God, who took you out of the land of Egypt, of the house of bondage. Ashar hoseticha me'aris Misraim bet avadim. Di sini tidak ada Yesus. Seandainya ini adalah Yesus, maka dikatakan Anochi Yesus Elohecha. Tapi tidak ada. Di sini adalah Anochi Hashem Elohecha. Hashem di sini bukanlah Yesus. Itu kita perlu tahu. Kalau kita melanggar ini, kita membuat kesalahan yang sangat fatal. Lalu balik lagi ke sini. Ayat 11. Anochi Hashem wa'en bibal adai Mashiach. Aku adalah Hashem, dan tidak ada selain aku yang menyelamatkan. Di sini, kalau ada kata the Lord, itu bukan Jesus, bukan Yesus, tetapi Hashem. Yud He Wahe. Ya. Yud He Wahe dikatakan bukan manusia. Di mana kita bisa mengetahui itu? Kita bisa melihat di dalam Torah. Nanti saya akan bukakan sebentar. Dengan kata kunci yang demikian. Lo ish el wichazev. Kita bisa lihat di Bamidbar 23:19. Kita balik ke atas, Torah, lalu kita bisa lihat Bamidbar
23. Di sini ayat 19, God is not a man that he should lie, nor is he a mortal that he should relent. Would he say and not do, speak and not fulfill? Lo ish el bukanlah pria, Wikazef, dan dia berbohong. Uben Adam, dan putra manusia. Wiyit Necham, dan dia bertobat. Hahu Omar, dan dia mengucapkan. Welo Ya'ase, dan tidak melakukan. Wediber, dan dia berbicara. Welu Yakimena, dan tidak menegakkan. Ini bukan sifat dari Hashem. Ketika dikatakan Hashem atau God di sini lo ish God is not a man, artinya Yesus tidak berkualifikasi menjadi Tuhan. Kalau kita memahami hal itu, maka jelas bahwa orang Kristen melakukan penipuan terhadap kitab suci orang Yahudi dan memperkosa kitab Yahudi tersebut sehingga terkesan seolah-olah Tuhan ini berwujud manusia. Padahal Tuhan tidak pernah sebagai manusia, tidak pernah turun ke bumi sebagai manusia karena dia adalah Bekol Makhum. Artinya apa? Ada di mana-mana. Apa itu artinya omnipresent? Shekhinah atau kemuliaan daripada Hashem itu ada di mana-mana. Seperti itu kurang lebih. Lalu kita juga bisa melihat bahwa pembacaan Ibrani yang dilakukan oleh Watimena itu banyak kesalahan-kesalahan. Pertama, tidak ada nama Yahweh di dalam Torah, adanya Hashem. Yud He Wah He. Lalu bagaimana kita melafalkannya? Itu saya tahu, tapi saya demi untuk menjaga perintah di dalam Torah, di sini saya jelaskan. Perintah di dalam Torah kita lihat di dalam Shemot 20. Masuk ke Shemot 20. Lalu kita melihat di sini ya. You shall not take the name of Hashem your God in vain, for Hashem will not hold blameless anyone who takes his name in vain. Lo tisa et Shem Hashem Elohecha lashowe, ki lo yenake Hashem et asher yisa et shemo lashowe. Di sini dikatakan lo tisa, tidak boleh kamu mengangkat et Shem Hashem, nama Hashem Elohecha, otoritasmu, lashow, untuk hal yang sia-sia. Itu maknanya adalah hal-hal yang jahat. Kilo yenake Hashem, karena Hashem tidak akan membebaskan et asher, kepada yang yisa, dia mengangkat et shemo lashow, kepada namanya dengan kesia-siaan. Jadi nama Hashem itu memiliki nikut seperti ini. Bisa kita lihat di layar, mungkin saya bisa memperbesarnya. Dan semua orang Yahudi akan tahu bahwa itu tidak dibaca Yahweh. Jadi nama ini tertulis dengan nikut seperti ini. Di bawah huruf Yud, kita melihat ada Shawwal. Lalu di atas He ada bulatan kecil di sini. Ada bulatan kecil di atas huruf Waw, di atas ini. Lalu ada komas atau nikut O. Jadi yang pertama nikut E, yang kedua nikut O, yang terakhir nikutnya O. Tidak bisa ini dibaca Yahweh atau Yahweh, tidak ada. Jadi itu adalah kesalahan paling fatal milik umat Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya orang Israel dinamakan Yahweh, atau ada yang mengatakan Kurios dalam bahasa Yunani, ada yang mengatakan Moria dalam bahasa Syria. Ini adalah kesalahan yang sangat-sangat fatal. Saya sebagai pemilik kitab suci sangat tersinggung ketika Tuhan saya dikatakan sebagai manusia, karena lo ish'el bikhazef ben otom yitnecham hahu amar welo ya'aseh wediber welo yakimena. Seperti itu udah jelas. Jadi yang tertulis di sini semuanya adalah bukti. Dan sekali lagi, mempelajari Torah ataupun Tanakh ataupun Hamikra tidak bisa menggunakan yang namanya terjemahan. Ini pun terjemahan, tetapi terjemahan ini tidak sama dengan terjemahan Kristen. Ini terjemahan benarnya. Kenapa? Karena ini adalah milik orang Yahudi. Di sini dikatakan, Lo tishtahawelahem, Lo tishtahawelahem, and you shall neither prostrate yourself. Di hadapan apa? Patung-patung dan gambar. Welo ta'afdem, dan kamu tidak boleh beribadah kepada mereka. Ki anohi Hashem Elohecha, karena aku Hashem otoritasmu, El Kanna, Tuhan yang cemburu, Poket Avon, yang membalaskan kejahatan, Avot, dari bapak-bapakmu, Al-Banim, kepada putra-putranya, Al-Shileshim wa Al-Riba'im, Lesan'ai, dari generasi ketiga dan keempat yang membenci aku. Tapi dilanjutkan, Wa asa hasad la'alafim le'ohave ule shommere miswatai,
dan akan melakukan kebaikan kepada beribu-ribu yang mencintai dan menjalankan miswat. Miswat itu apa? 613 perintah Torah. Kita bisa melihat di sini bahwa ada kata miswat, ini pasti adalah 613 perintah Torah. Bukan seperti orang Kristen bilang, perintah hanya 2, kasihilah Allah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Itu pun kita bisa melihat di dalam sini, di dalam Torah, itu hanya mengambil dari Torah ya. Jadi ada Sefer Devarim, lalu chapter 6. Situ kita bisa lihat. Di sini setelah ada kata dengarlah Israel, Hashem otoritas kami, Hashem adalah satu. Lalu and you shall love Hashem your God with all your heart, with all your soul, with all your means. Di sini tertulis wa ahafta ad Hashem alahacha baqul lababacha baqul nafshacha baqul mawadacha. Lalu di mana kita bisa menemukan wa ahafta sebentar wa ahafta lereacha kamocha. Kita bisa menemukan itu juga di dalam Torah, jadi bukan Yesus yang menciptakan itu. Kita bisa lihat di dalam Wayikra 19 masuk ke 18. Ketika halaman ini muncul, kita cari 18. You shall neither take revenge from nor bear a grudge against the members of your people. You shall love your neighbors as yourself. I am Hashem. Kamu tidak boleh membalas dendam ataupun menyimpan dendam kepada member daripada umatmu. Tetapi kamu harus mencintai atau mengasihi tetanggamu sebagaimana dirimu sendiri. Akulah Hashem. Bagaimana bunyinya? Lostikom velostitor et bene ammacha wa ahafta lereacha kamocha. Ani Hashem. Kenapa ada Ani Hashem? Karena yang memerintahkan di sini bukanlah Yesus, tetapi Hashem. Maka dikatakan Ani Hashem. Tidak bisa Lord ini diterjemahkan Tuhan huruf besar semua, karena ini adalah bicara nama Hashem. Yudewahe. Shema. Gitu ya. Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Ahad. Shema Yisrael, Shema Elwin, Shema Ed. Gitu loh. Kalau kita bicara dengan dialek utara seperti itu, kalau bicara dengan dialek selatan seperti itu. Jadi kita jangan mau sampai dibodohi oleh siapapun di sini bahwa Mesias artinya anak Tuhan. Dan di sini pun di dalam Torah, waktu saya masih berapa lama? Oh, masih 8 menit. Ada frase Bene Elohim. Apa arti Bene Elohim di dalam sini? Apakah anak-anak Allah? Tidak. Artinya sama sekali bukan itu. Arti Bene Elohim di sini adalah kalau kita lihat di dalam Oke. Bereshit 6 ayat 2. Kita akan membuka Bereshit 6 ayat 2. Bereshit 6. Sini kita bisa lihat ayat 2. That the sons of the nobles, bahwa anak-anak bangsawan, saw the daughters of men, melihat putri-putri manusia, when they were beautifying themselves, ketika mereka mempercantik diri mereka, and they took for themselves wives, dan mereka mengambil untuk diri mereka istri-istri, from whomever they choose, dari yang manapun yang mereka pilih. وَيِرْءُ بَنَيْ هَأَلَهِمْ أَثْبَنَوْتْ هَأَدَمْ كِتَّوَتْ هَنَّ وَيِقَّهُ لَهَمْ Nashim Mikol Ashar Bakharu. Jadi kalau ada kata di sini, Bene Ha'elahim, apakah anak-anak Allah? Tidak. Itu artinya adalah the sons of the nobles. Bagaimana kita tahu ini? Kita lihat apa yang dikatakan oleh Rashi Rabbeinu, mengatakan, the sons of the nobles, Bene Ha'elahim, the sons of princes, Targumim, and the judges. Bereshit Rabbah 26 ayat 5. Another explanation, Bene Ha'elahim, are the prince who go as messengers of the omnipresent. Jadi mereka adalah nabi-nabi yang diutus oleh Hashem, disebut Bnei Elohim. They too mingled with them. Pirkei Rabbi Eliezer, every Elohim in scripture is an expression of authority. Jadi Elohim artinya otoritas atau kekuatan, bukan Tuhan, bukan Allah artinya. Melainkan kita harus melihat secara tekstual. Kalau itu merujuk kepada Hashem sebagai pencipta, maka itu adalah God atau Allah atau Elohim atau Hashem. Dan juga di Shemot 4 ayat 16, and you shall be to him as the Lord, Lelohim. Kita juga bisa melihat bahwa Moshe di sini disebut Elohim. Di mana kita bisa melihat itu? Shemot 7. Kita melihat, and Hashem said to Moshe, see, I have made you a lord over Pharaoh. Bagaimana?
وَيَوْمَ Hashem al-Moshe ra'a nastatikha Elohim le Farao. Apakah Elohim ini bermakna Tuhan? Tidak. Kita balik lagi ke sini. Tampilan sebelumnya. Kita bisa melihat juga di dalam Bereshit 26 ayat 5. Di sini ada Shemot 4:16. 4 ayat 16. And he will speak for you to the people, and it will be that he will be your speaker, and you will be his leader. Sebentar. Tadi di mana? 4:16. Kita bisa lihat Shemot 4:16. Shemot. Wah. Widiberhu lecha el ha'am wahayahu yihya lecha lepe wa ata tihya lo lelohim. Elohim di sini tidak pernah diterjemahkan sebagai God, tapi and you will be his leader. Siapa yang dimaksud di sini? Kalau kita lihat dari awal, tuh, Moshe answered him and said, behold, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau kita melihat di sini, ini sudah jelas sekali di Shemot 7. Ada kata seperti ini. Aharon di sini menjadi Nabi Akha itu bukan menjadi nabinya Moshe, tetapi artinya adalah will be your speaker. Kenapa? Karena Targum menerjemahkan Nabi Akha sebagai metur gemanah, sedangkan dalam bahasa Arab oleh Arab saja kawan turjumanuka. Gitu. Jadi kalau aku bisa menampilkan tapi mungkin waktunya tidak cukup, Nabi Akha artinya di sini adalah speaker. Lalu kalau kita maju lagi ke tempat yang tadi di sebentar. Shemot 4:16. Elohim di situ tidak pernah diartikan sebagai manusia, tetapi manusia yang memiliki otoritas, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Di sini 16. Wediberhu lecha el ha'am wehayahu yihya lecha lefe wa ata tihyelo lelohim, dan kamu akan menjadi Elohim baginya. Elohim di sini diterjemahkan sebagai leader. Lo baginya lelohim sebagai Elohim. Jadi ada kata lelohim seperti ini. Jadi tidak dibenarkan kalau orang Kristen mengatakan bahwa Elohim itu artinya Tuhan, lalu Mashiach itu artinya anak Tuhan. Di dalam Torah ada Bene Elohim, ada Elohim. Lalu saya cari lagi satu yang sangat menarik di sini. Abraham disebut sebagai Elohim atau Nasi Elohim. Saya akan carikan ayatnya sebentar. Syamaan Bereshit 23 ayat 6. Bereshit 23 ayat 6. Dan Mashiach itu bukan Tuhan. Di dalam seluruh Torah, Mashiach itu manusia biasa. Kalau tidak imam, ya raja. Pilih salah satunya. Dua-duanya penting. 23 pasuk yang ke-6. Sebelumnya ada seperti ini. And the sons of Het answered Abraham, saying to him, ya, Wa'anu bene Het et Abraham lemor lo. Listen to us, my Lord. You are the Prince of God. Shema'enu Adoni, Nasi Elohim Atto. Jadi kalau ada kata Prince of God, ya, Nasi Elohim di sini. Apakah Abraham menjadi seorang Tuhan atau dituhankan? Lu'anin khasbe halilan, khasbe shalom. Itu tidak akan terjadi pada orang Israel. Karena itu dilarang, sangat-sangat dilarang. Jadi untuk itu saya menjelaskan bahwa semua asumsi tentang Mesias, Meshiach, ataupun Kristus di dalam Septuaginta
itu bukan produk orang-orang Yahudi, tapi adalah doktrinnya orang Kristen, dan tidak dibenarkan satu kali pun di dalam Torah, Nevi'im, dan Ketuvim untuk mengatakan Yeshua adalah Mesias ataupun Tuhan. Kalau Yeshua hidup di zaman ini dan mengatakan dirinya Tuhan, mungkin saya orang yang pertama melempar batu kepada dia. Karena itu melanggar Torah, dan itu tidak sesuai dengan akidah orang-orang Israel. Tidak sesuai dengan Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Ahad. Maka dari itu saya membuktikan di sini bahwa Elohim, Bani Elohim, Nasi Elohim semuanya adalah kontekstual. Bisa kepada Hashem, Bereshit bara Elohim, dalam permulaannya Elohim dia telah menciptakan, maka itu berbicara kepada Hashem. Bekadmin bara Hashem yat shmaya wa yat ar'o. Maka itu bicara Hashem. Awwalla ma khalaqallahu as-samawati wal ard. Maka itu berbicara mengenai Hashem. Tetapi tidak demikian kalau kamu mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, tidak memenuhi kriteria. Sebagai imam, dia tidak memiliki kriteria. Sebagai raja, dia juga tidak memiliki kriteria. Sebagai Tuhan, loh. Karena di dalam Torah, hal itu dilarang. Sama sekali tidak boleh. Kamu boleh menuduh apapun tentang saya sebagai bukan orang Israel, tapi saya berguru selama 10 tahun kepada orang Israel, dan saya adalah salah satu murid kesayangan daripada Mori. Mori adalah guru saya. Dan sampai sekarang saya berguru kepada beliau. Semua penjelasan yang saya jelaskan di sini adalah untuk meluruskan semua tuduhan-tuduhan Kristen yang palsu, yang berhubungan dengan Torah, yang harus kami bantah dan luruskan, karena itu tidak benar. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Ishak, di mana tema malam hari ini antara Ibu Uti, apakah Yesus adalah seorang Mesias menurut standar Torah? Ya, tentu saja para penonton yang bisa menyimpulkannya. Dan ketika detik-detik terakhir nih, aduh, ternyata Saudara Ishak memiliki waktu 20 menit lebih. Dan tersayangnya sekali Ibu Uti harus termenung dan tidak bisa menyampaikan sepatah dua patah kata dikarenakan beliau kehabisan waktu. Dan di sini ada masuk ke meja redaksi kami, ada tantangan dialog untuk Saudara Majesty, untuk di atas ringnya Gramalab. Silakan Saudara Majesty untuk berdialog di channel Gramalab. Dia seorang Kristen dan ada seorang Muslim yang menantang dia dialog. Apakah Saudara Majesty yang ada di grup WA ini mampu naik di atas ringnya Gramalab, ataukah hanya sekadar pencibiran terhadap Islam? Kami tunggu. Oke, terima kasih kepada Saudara Ishak, kepada Ibu Uti Watimena yang telah mau berdialog di channelnya Gramalab, yang tentu saja channel satu-satunya di Indonesia yang benar-benar sangat netral dalam hal ini, dan semuanya mendapatkan waktu yang sama. Dan bagi para penonton, terima kasih. Kami selalu mengingatkan terus untuk para penonton agar memberikan komentar yang baik dan santun. Oke, terima kasih kepada semuanya. Dan insya Allah besok akan kita ketemu lagi, di mana channel Gramalab merupakan channel satu-satunya yang menyiarkan puluhan channel di mana secara serempak menyiarkannya. Oke, maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.